Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Di video kali ini saya pengen cerita gimana saya build sebuah PC yang elegan, simple, nggak bling-bling tapi kenceng. Gimana kita tahu biasanya kalau kita mau bikin PC yang kenceng kita bakal tertarik apa ya? Mau nggak mau akhirnya kita banyak ambil part gaming, dimana part gaming itu ya semuanya RGB, liquid coolingnya RGB, kipasnya RGB, RAM-nya pun sekarang sudah pakai RGB. Nah, di sini saya build PC yang sangat-sangat minim lampu, jadi nggak ada lampu lain selain lampu yang nyala nanti dari mainboardnya, cuma satu warna LED ketika nanti dia nyala, cuma nandain bahwa oh ada aliran listrik di situ. Nah, PC ini sendiri udah kenceng banget, masuk yang kategori monster menurut saya, walaupun nggak monster-monster banget karena budgetnya juga ya bahkan nggak sampai seharga RTX 3090, tapi ini udah enak banget untuk rendering 4K, dimana saya bisa dapetin untuk rendering 4K 30 menit cuma selesai dalam waktu sekitar 5 menit 40 detik. So itu keren banget. Nah, karena desainnya yang kita pengen targetin ini minimalis, di sini juga kita ambil casingnya yang gampang ya, yang minimalis banget. Saya pakai MakeCube 310p yang dimana casing itu minimalis banget. Kalau mau dilihat di sini full putih, ini putih, sampingnya putih, so semuanya putih. Ini minimalis banget. Cuma satu-satunya agak gaming adalah bagian sini. Di sini kaca, di sini kaca. Dan alasan saya kenapa milih casing yang satu ini, balik lagi, satu selain minimalis, ini juga masuk salah satu casing yang paling saya suka, yang pernah saya pegang, karena ini gampang banget untuk di maintenance-nya, dimana hampir semua partnya itu ya magnet. Jadi kayak misal di sini kalau mau buka tinggal buka, ini magnet. Di sini kalau mau dibuka, juga tinggal buka, ini magnet juga. Dan masangnya lagi juga nggak susah. Bahannya juga solid, atasnya juga tinggal dibuka. Jadi kalau kita mau maintain ini enak banget. Kita nggak perlu mikirin lagi nyari obeng atau muter-muter baut. Terusnya samping sebelah sini juga sama. Jadi untuk kita maintain ini semua very simple, cuma dibuka gitu aja. So ini kenapa kita ambil casing yang satu ini. Terusnya gimana dengan dalamannya? Kita buka aja dulu ya. Oke. Nah, oke. Untuk jeroannya sendiri, tadi kita pakai untuk CPU-nya kita pakai Ryzen 7 5800X, dan kita pakai RTX 3060 di sini dari MSI Victus 2 kali overclock. Dan DDR-nya ini yang salah satu yang menarik, akhirnya saya dapetin RAM-nya yang enggak mesti bling-bling. RAM-nya sangat-sangat minimalis, yaitu Zeus TeamForce Zeus 2 kali 32 GB ya. Jadi RAM-nya udah 64 GB dual channel. Nah, ini enak banget tuh, nyambung sama AMD-nya karena sudah gede dual channel pula. Nah, terusnya untuk storage-nya kita pakai Samsung 970 Evo Plus 1 TB ditambah 512 yang emang udah sempet ada. Nah, untuk power supply-nya sendiri kita pakai Seasonic 850 watt yang golden dan dia hybrid. Jadi kalau ini lagi mati lampu, lagi pakai komputer mati lampu tiba-tiba, dia nggak langsung kehilangan daya. Jadi kamu masih punya waktu untuk matiin berapa detik untuk shutdown, 1-2 menit lah kalau nggak salah untuk shutdown, tanpa kamu jadi apa ya, meminimalisir risiko kerusakan. Nah, ini kan powerful banget nih ya sebetulnya, dari CPU-nya udah powerful, terusnya VGA-nya juga powerful, RAM gede segala macam. Ini adalah apa ya? Kalau saya bilang ini adalah pengundang panas. Jadi ini bakal panas banget. Nah, untuk pendinginannya gimana? Nah, ini yang salah satu yang menurut saya paling seru. Ketika saya build PC ini, saya pengennya PC ini elegan, simple, dan bener-bener simple, sehingga yang pakai juga nggak ribet. Jadi tadinya kita mau pakai liquid cooling, di sini untuk dinginin si Ryzen-nya yang memang pasti panas. Tapi akhirnya kita
kita batalkan rencana itu dan kita cari alternatif lain. Kenapa? Karena kalau liquid cooling itu perawatannya bakal banyak. Jadi kita harus maintain banyak ngecek dari pumpnya, dari selangnya dan segala macam. Dan itu kalau untuk pengguna biasa yang harian yang memang bukan teknisi banget yang senang-senang ngoprek, mungkin itu akan jadi sesuatu rutinitas yang kurang menyenangkan. Belum lagi ditambah kalau misal ternyata nanti lupa, tidak terawat, ya walau bisa aja nanti ternyata selangnya bocor atau apa, ya rusaknya nggak tanggung-tanggung. Makanya akhirnya saya coba cari alternatif lain yang gimana bisa dapetin pendinginan yang sama tapi lebih bebas maintenance. Dan akhirnya saya jatuhin pilihan ke kipas yang gede ini, satu ini. Ini adalah Noctua NH12U. Dan kenapa saya ambil pilihan ini? Karena ternyata setelah saya cek dari review macam-macam, dari tes di luar juga, ini adalah air cooling yang paling salah satu air cooling yang paling oke. Jadi dia bisa dapat mendinginkan si CPU kita, prosesor kita lebih dingin bahkan daripada liquid cooling yang ada, seperti waktu itu tesnya sama Corsair dan lain-lain. Dan yang lebih menariknya lagi adalah dia anti bising. Jadi ini benar-benar silent. Kalau waktu itu ada yang uji pakai desibelnya untuk soundnya sekitar 33 desibel. Jadi ya itu masih di bawah standar kalau kita lagi di kantor dan lain-lain. Dan saya ngerasain banget ketika saya geber ini PC, saya nggak dengar suara kipasnya. Nah, jadi ini pilihannya dan it works. Ditambah lagi paling kita tinggal nambahin. Jadi kalau kita beli si Noctua ini, kita dapat thermal paste-nya. Cuma thermal paste-nya kalau menurut saya pribadi kurang. Saya nggak bilang nggak oke, itu oke, tapi kurang maksimal aja. Akhirnya saya ganti pakai Arctic MX 4 dan it's great. Jadi performanya ketika suhu ketika kita jalanin PC ini kisarannya ada di 38 sampai 86 derajat Celcius. Jadi 86 itu kalau lagi digeber banget, tapi nggak naik lebih dari itu. Dan biasanya standarnya idle-nya di 38. Itu dingin banget. Bahkan dia lebih dingin dari ROG saya yang biasanya idle-nya ada di 45, 56. So it's great. Ini adalah pendingin yang oke banget. Kalau kamu lagi nyari pendingin untuk prosesor yang yang oke, yang efektif, tapi nggak perlu capek-capek maintenance. Cuma paling kekurangannya dia nggak RGB. Jadi kalau untuk gamer mungkin agak kurang kali ya, karena nggak bling-bling. Tapi karena kita pengennya minimalis, so ini keren. Ini memenuhi kebutuhannya. Paling itu aja. Pastiin aja. Ini casingnya muat karena dia gede banget. Dan pastiin aja kamu nggak pakai RAM yang gede-gede. Kalau kamu pakai RAM yang gede-gede, biasanya kemungkinan akan mentok. Karena di sini saya pakai RAM Zeus ini karena dia tipis, dia nggak pakai nggak pakai heatsink yang tebel-tebel, nggak pakai RGB, nggak tinggi RAM-nya. Tapi performanya oke, dan ini cocok banget sama si Noctua ini karena dia nggak mentok sama kipasnya Noctuanya. So it's great. Nah, terus performanya gimana? Kalau performanya saya nggak bisa bilang banyak selain ini cepet. Kita tes pakai Cinebench R23. Ini nggak sampai 1 menit untuk 1 kali loop untuk yang multi threadnya. Ini nggak nyampe 1 menit. Jadi 1 menit itu sama saya ngobrol pembukaan sampai ini selesai, itu nggak sampai 1 menit. Terus gimana untuk renderingnya? Nah, ini yang paling penting karena CPU ini kita bangun untuk rendering video 4K, dan yang dipakainya Adobe Premiere. Dimana kita tahu sampai beberapa tahun yang lalu Adobe Premiere ini masih sangat menganak-emaskan Intel, dimana kalau kita pakai Intel kita bisa pakai fiturnya hardware decoding, dimana itu fiturnya Intel QuickSync. Jadi si GPU-nya ini bakal kerjasama sama GPU integrated Intel untuk bikin processingnya makin lebih kencang. Jadi walaupun sampai tahun lalu walaupun
Intel lebih kurang daripada AMD secara performa prosesornya, ketika main di Premiere dia masih kencang gitu, masih kencang. Nah, ini dia yang agak seru karena saya tes akhirnya pakai dua versi Premiere. Jadi ketika saya pakai versi Premiere 2020 waktu itu masih 14.0, itu untuk rendering 4K 30 menit saya butuh waktu sekitar 35-36 menit. Jadi itu waktu yang cukup lama untuk CPU monster kayak gini. Tapi ketika kita pakai Adobe Premiere 2021 dimana sudah di atas versi 14, kalau saya cari-cari harusnya di 14.2 dia baru ada hardware encoding untuk AMD. Nah, kita bisa pakai hardware encodingnya, dan untuk render file yang sama saya dapat kecepatannya meningkatnya nggak tanggung-tanggung, nggak semenit, nggak 2 menit, nggak 5 menit. Dari yang tadinya saya butuh waktu 36 menit untuk rendering 4K 30 menit, durasi 30 menit, sekarang cuma butuh waktu sekitar 6 menit, atau ya 6 menit, 5 menit 43 detik, sekitar itu aja. Jadi ini kencang banget. So intinya tugas saya terselesaikan. Kita sudah dapat PC elegan, nggak macam-macam, nggak bling-bling, dan untuk rendering 4K it's great. Nah, itu aja. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau tahu spesifikasinya, detailnya saya bakal tulis di deskripsi. Jadi siapa tahu mau pakai formula yang sama, setup yang sama, atau mungkin ada beberapa bagian yang bisa diambil yang menarik untuk teman-teman. Yang pasti yang sangat saya highly recommended itu adalah coolingnya. Ini keren. Oke, itu aja dulu cerita saya nge-build PC yang satu ini, yang sampai sekarang ya saya puas sih buildnya. Mudah-mudahan informasi yang saya kasih di sini bisa manfaat untuk teman-teman. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.